Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil jawaban dari buku Praktikum Akuntansi Biaya Pertemuan 9. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dinda Eka Putri Effendi Abjul, NPM 4189. Dengan teman-teman saya, pertama ada Irfa Putri Utami, NPM 4057. Kedua, Yohana Pratiwi Sari Simatupang, NPM 4061. Ketiga, Aziza Wekta Sabrina, NPM 4121, dan terakhir Nadia Saraswati NPM 4177. Langsung saja kita mulai jawabannya. Oke, yang pertama ada unit ekuivalen. Nah, rumusnya itu untuk unit ekuivalen persediaan akhir atau barang cacat. Yang pertama itu ada persentase penyelesaian dikali unit di persediaan akhir. Lalu rumus yang kedua ada persentase penyelesaian dikali unit barang cacat. Lalu ada rumus untuk total unit ekuivalen yaitu total ditransfer keluar ditambah persediaan akhir dan juga ditambah dengan barang cacat. Lalu yang pertama ada unit ekuivalen untuk Departemen Pemanggangan. Yang pertama, unit ekuivalen ditransfer keluar, itu departemen sebelumnya berjumlah 18.000, bahan bakunya tidak ada, tenaga kerjanya 18.000, dan overheadnya juga 18.000. Lalu total unit ekuivalen di persediaan akhir, departemen sebelumnya itu 3.000, bahan bakunya tidak ada, tenaga kerjanya 1.200, dan juga overheadnya 1.200. Lalu total unit ekuivalennya, departemen sebelumnya itu 21.000, bahan bakunya tidak ada, tenaga kerjanya 19.200, dan juga overheadnya 19.200. Lalu yang departemen pemanggangan, unit ekuivalen ditransfer keluar, departemen sebelumnya itu berjumlah 19.800, bahan bakunya 19.800, tenaga kerjanya 19.800, dan juga overheadnya 19.800. Lalu unit ekuivalen di persediaan akhir, departemen sebelumnya itu berjumlah 4.000, bahan bakunya tidak ada, tenaga kerjanya 2.400, dan juga overheadnya 2.400. Lalu unit ekuivalen barang cacat itu di departemen sebelumnya berjumlah 200, bahan bakunya tidak ada, tenaga kerjanya 120, dan juga overheadnya 120. Lalu total unit ekuivalennya untuk departemen sebelumnya itu berjumlah 24.000, bahan bakunya 19.800, tenaga kerjanya 22.320, lalu overheadnya 22.320. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan masuk ke Departemen Pemanggangan, yaitu laporan biaya produksi untuk bulan April 2016. Nah, yang pertama ada schedule kuantitas. Persediaan awal itu ada persentase penyelesaiannya sebesar 0%, untuk bahan baku, 70% untuk tenaga kerja, dan 70% untuk overhead. Dan jumlahnya itu ada total 4.000, dan kemudian dimulai di periode ini jumlahnya sebesar 18.000. Kedua informasi ini didapatkan pada halaman 71. Bahan baku dinilai sebesar 0% itu karena kita mengasumsikan bahwa informasi dari halaman 71 yang tidak memberikan penjelasan atas bahan baku itu berarti bahan baku belum diselesaikan sedikit pun. Kemudian ada ditransfer ke Departemen Pengemasan sebesar 18.000 dan juga persediaan akhir sebesar 3.000, di mana persentase penyelesaiannya untuk bahan baku itu 0%, tenaga kerja 40%, overhead 40%, dan kemudian didapatkan juga nilai dari hilang dalam proses ini ditemukan dengan menjumlahkan persediaan awal dan dimulai di periode ini, kemudian mengurangkannya kepada ditransfer ke Departemen Pengemasan dan juga dikurangkan lagi ke persediaan akhir. Maka didapatlah hilang dalam proses. Nah, kemudian ketiga bagian ini yaitu ditransfer ke Departemen Pengemasan, persediaan akhir, hilang dalam proses itu akan dijumlahkan dan didapatkan nilai jumlah sebesar 22.000. Kemudian selanjutnya ada biaya dibebankan ke departemen. Yang pertama ada persediaan awal.
Nah, pada persediaan awal ada biaya departemen sebelumnya, yaitu sebesar 26.460.000. Kemudian tenaga kerja sebesar 4.764.000, overhead sebesar 14.260.000, dan kemudian total biaya di persediaan awalnya yaitu 45.514.000. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu selanjutnya ada biaya ditambahkan selama periode berjalan. Yang pertama, eh, biaya departemen sebelumnya untuk total biayanya itu didapatkan di buku biru halaman 71 sebesar 128.520.000, untuk tenaga kerja sebesar 29.766.000, untuk biaya overhead sebesar 89.216.000. Lalu untuk total biaya ditambahkan selama periode berjalannya itu sebesar 247.502.000. Lalu selanjutnya untuk unit ekuivalennya itu untuk biaya departemen sebelumnya sebesar 21.000, untuk tenaga kerja 19.200, dan untuk overheadnya itu 19.200 juga. Lalu untuk biaya per unitnya itu biaya departemen sebelumnya itu sebesar 7.380, itu didapatkan dari biaya tambahkan selama periode berjalan untuk biaya departemen sebelumnya sebesar 128.520.000, ditambah dengan persediaan awalnya itu 26.460.000 dibagi sama total unit ekuivalennya itu 21.000, menghasilkan 7.380. Lalu untuk yang tenaga kerja 1.800 itu didapatkan dari 29.766.000 ditambahkan dengan 4.794.000. Lalu hasilnya itu dibagi dengan 19.200. Lalu untuk yang overhead sebesar 5.389 itu didapatkan dari 89.216.000 ditambah dengan 14.260.000. Lalu hasilnya itu dibagi dengan unit ekuivalennya sebesar 19.200. Lalu untuk total biaya dibebankan ke departemennya itu 293.016.000, itu didapatkan dari total biaya ditambahkan selama periode berjalan sebesar 247.502.000 ditambah dengan total biaya di persediaan awalnya itu sebesar 45.514.000. Nah, lalu untuk yang biaya perlunya itu 14.569 itu dari total total biaya departemen sebelumnya tambah tenaga kerja dan juga overhead. Lalu selanjutnya biaya dipertanggungjawabkan. Untuk dipertanggungjawabkan, yang pertama ada ditransfer ke Departemen Pengemasan, itu unitnya didapatkan dari buku biru halaman 71 sebesar 18.000. Lalu barang dalam proses persediaan akhir ada biaya departemen sebelumnya 3.000, tenaga kerja 3.000, dan juga overhead 3.000. Lalu untuk persentase penyelesaiannya itu didapatkan dari buku halaman 71. Untuk ditransfer ke Departemen Pengawasan itu ada 100%. Lalu untuk biaya departemen sebelumnya 100%, tenaga kerja 40%, dan juga overhead 40%. Lalu untuk yang unit ekuivalennya itu eh 18.000 itu didapatkan dari 18.000 dikali 100%. Lalu untuk yang biaya departemen sebelumnya itu 3.000 dikali 100% itu menghasilkan 3.000. Lalu untuk yang tenaga kerja itu sebesar 1.200 itu didapatkan dari 3.000 dikali dengan 40%. Lalu untuk overhead 1.200 didapatkan dari 3.000 dikali 40%. Lalu untuk biaya per unitnya itu 14.569 itu didapatkan dari yang perhitungan sebelumnya, yang total biaya dibebankan ke departemen untuk biaya per unitnya. Lalu yang biaya departemen sebelumnya itu sebesar 7.380, untuk yang tenaga kerja 1.800, dan juga overhead 5.389. Lalu untuk biayanya itu
yang biaya departemen sebelumnya itu 22.140.000 itu didapatkan dari 3.000 dikali dengan 7.380. Lalu untuk yang tenaga kerja sebesar 2.160.000 itu didapatkan dari 1.200 dikali 1.800. Lalu untuk yang overhead itu 6.466.800 itu didapatkan dari 1.200 dikali dengan 5.389. Lalu untuk yang total biayanya itu 262.242.000 itu didapatkan dari 18.000 dikali dengan 14.569. Lalu selanjutnya untuk yang 30.766.800 itu didapatkan dari hasil penjumlahan dari persediaan akhir. Jajar 293.800 itu didapatkan dari 262.242.000 ditambah dengan 30.766.800. Lalu untuk yang selisih pembulatannya itu 7.200 didapatkan dari selisih dari total biaya dibebankan dan dipertanggungjawabkan. Lalu menghasilkan 293.016.000 untuk total biaya dipertanggungjawabkannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya yaitu Departemen Pengemasan Laporan Biaya Produksi untuk bulan April 2016. Schedule kuantitas untuk persediaan awal bahan baku persentasenya 0% karena tidak diberikan keterangan akan persentase penyelesaian. Jadi dianggap dengan tidak ada penyelesaian. Selanjutnya tenaga kerjanya persentasenya 40% dan overheadnya presentasenya 40% dengan jumlah 6.000 itu ada pada buku halaman 73. Selanjutnya ada dimulai di periode ini yaitu dengan jumlahnya 18.000 itu ada juga di buku biru halaman 73. Setelah itu dijumlah mendapatkan 24.000. Untuk selanjutnya yang ditransfer ke persediaan barang jadi untuk persediaan akhirnya bahan bakunya persentase 0, tenaga kerjanya persentase 60%, untuk overheadnya persentase 60%. Untuk persediaan barang jadi, jumlahnya ada 19.800, itu ada pada buku biru halaman 73. Selanjutnya untuk persediaan akhirnya, jumlahnya ada 4.000, itu juga ada di halaman 73. Untuk rusak dalam prosesnya itu jumlahnya 200, didapatkan dari persediaan awal, ditambah dimulai di periode ini, dikurangi dengan ditransfer ke Departemen Pengemasan, ditambah dengan persediaan akhir. Itu menghasilkan 200, setelah itu dijumlah hasilnya 24.000. Untuk yang selanjutnya, biaya dibebankan ke departemen, itu ada persediaan awalnya, biaya departemen dari sebelumnya yaitu ada 85.410.000, itu ada di buku halaman 73. Selanjutnya ada tenaga kerjanya 7.190.400, itu ada di halaman 73. Selanjutnya overhead juga dengan total biayanya 10.909.200, itu juga ada di halaman 73. Setelah itu dijumlahkan semuanya menghasilkan 103.509.600. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada biaya ditambahkan selama periode berjalan. Untuk biayanya ini didapatkan dari biaya persediaan awal ditambah biaya periode berjalan dibagi unit ekuivalen. Yang pertama itu biaya departemen sebelumnya. Total biayanya itu sebesar 262.242.000. Unit ekuivalennya sebesar 24.000 dan biaya per unitnya itu total biaya dibagi unit ekuivalen jadi sebesar 14.486.
Yang kedua, bahan baku. Total biayanya sebesar 151.192.800. Ekuivalennya itu sebesar 19.800. Biaya per unitnya sebesar 7.636. Kemudian yang ketiga, tenaga kerja. Total biayanya sebesar 55.975.200. Unit ekuivalennya sebesar 22.320 dan biaya per unitnya sebesar 2.830. Kemudian yang keempat ada overhead. Total biayanya sebesar 84.062.400. Unit ekuivalennya sebesar 22.320 dan biaya per unitnya sebesar 4.255. Jadi, total biaya ditambahkan selama periode berjalan itu sebesar 553.472.400. Untuk total biaya dibebankan ke departemen itu menjadi 656.982.000. Dan untuk biaya per unit itu totalnya sebesar 29.207. Selanjutnya, biaya yang dipertanggungjawabkan. Ditransfer ke persediaan barang jadi, unitnya itu sebesar 19.800, persentase penyelesaiannya sebesar 100%, unit ekuivalennya sebesar 19.800, biaya per unitnya sebesar 29.207, dan untuk total biayanya itu 578.298.600. Total biaya pengemasan ini didapat dari unit ekuivalen dikali biaya per unit. Kemudian untuk barang cacat yang dibebankan ke overhead pabrik itu pertama ada biaya departemen sebelumnya. Unitnya itu sebesar 200, persentase penyelesaiannya sebesar 100%, unit ekuivalennya sebesar 200, dan biaya per unitnya sebesar 14.486. Kemudian hasil biayanya itu sebesar 2.897.200. Biaya ini didapat dari unit ekuivalen dikali biaya per unitnya. Kemudian yang kedua itu ada tenaga kerja. Untuk unitnya sebesar 200, persentase penyelesaiannya 60%, unit ekuivalennya 120, dan biaya per unitnya 2.830. Jadi total biayanya 339.600. Selanjutnya yang ketiga ada overhead. Untuk unitnya 200, persentase penyelesaiannya 60%, unit ekuivalennya 120, biaya per unitnya 4.255, jadi total biayanya sebesar 510.600. Total dari tiga biaya tersebut itu sebesar 3.747.400. Kemudian ada barang dalam proses persediaan akhir. Itu ada 3 macam. Yang pertama biaya departemen sebelumnya. Untuk unitnya sebesar 4.000, persentase penyelesaiannya sebesar 100%, unit ekuivalennya sebesar 4.000, didapat dari unit dikali persentase penyelesaian. Kemudian biaya per unitnya itu 14.486 dan total biayanya itu 57.944.000. Biaya ini didapat dari unit ekuivalen dikali biaya per unitnya. Lanjut yang kedua ada tenaga kerja. Unitnya sebesar 4.000, penyelesaiannya sebesar 60%, unit ekuivalennya sebesar 2.400, biaya per unitnya sebesar 2.830, jadi total biayanya 6.792.000. Lanjut yang ketiga ada overhead, itu unitnya sebesar 4.000, persentase penyelesaiannya sebesar 60%, unit ekuivalennya sebesar 2.400, biaya per unitnya 4.255. Jadi total biayanya itu 10.212.000. Total dari 3 item tersebut itu sebesar 74.948.000. Nah, kemudian untuk total biaya keseluruhan ini sebesar
656.994.000. Jadi total keseluruhan dari total biaya ini sebesar 656.994.000. Ini didapat dari ditransfer ke persediaan barang jadi ditambah total biaya barang cacat yang dibebankan ke overhead pabrik ditambah lagi total biaya barang dalam proses persediaan akhir. Untuk selisih pembulatannya itu 0 karena tidak ada selisih, itu karena total yang dibebankan dengan total yang dipertanggungjawabkan itu sama. Jadi total biaya yang dipertanggungjawabkan itu tetap 656.994.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk yang selanjutnya, yang terakhir ada jurnal, yaitu pada tanggal 30 bulan 4 2016, dengan barang dalam proses Departemen Pengemasan sejumlah 262.242.000 di debit, dan barang dalam proses Departemen Pemanggangan, yaitu 262.242.000 di kredit, itu berasal dari total biaya pengemasan. Untuk yang selanjutnya, tanggal 30 bulan 4 2016 ada persediaan barang jadi 574.551.200 itu di debit. Selanjutnya ada persediaan barang cacat 1 juta di debit, itu dari 5.000 dikali dengan 200. 5.000 itu adalah harga jual barang cacat dari Departemen Pengemasan, ada pada halaman 70. Selanjutnya ada pengendali overhead pabriknya 2.747.400 di debit. Selanjutnya ada barang dalam proses Departemen Pengemasan 578.298.600 di kredit. Setelah itu, pada tanggal 30 bulan 4 2016, ada kas 1 juta di debit dan ada persediaan barang cacat 1 juta di kredit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.